Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke my YouTube channel. Kali ini aku akan mereview apa nih? Pink Smooth namanya. Ini kalian apa namanya? Kalian gak usah perlu ke mana salon kalau mau ngelurusin ya, pakai namanya Pink. Aduh, Pink Smooth ini. Pertama-tama ini rambut kita kan kering. Pertama-tama kita ambil dikit, kita ambil ini dikit, kita giniin dulu, kita giniin ke seluruh rambut ya, giniin kan sih, kita giniin ke seluruh rambut, nunggu sejam ya nanti. Kita giniin lagi, nunggu sejam, makanya nunggu sejam ya. Di gede-gede aja terus biar lurus. Giniin. Nunggu sejam ya, makanya nunggu sejam ya. Nunggu sejam. Tuh. Kebanyakan dari kita belum pernah makan coklat mentah, dan alasannya jelas. Kalau pernah makan coklat mentah, mungkin kalian tidak akan mau lagi makan coklat. Coklat mentah sebenarnya berasal dari pohon kakao yang buahnya tumbuh dengan ciri fisik aneh berwarna-warni. Setiap buah kakao berisi sekitar 30 hingga 50 biji, tapi dibutuhkan sekitar 400 biji untuk menghasilkan setengah kilogram coklat. Biji kakao mentah ini sebenarnya renyah, tapi rasanya sangat pahit. Karena itu, biji kakao harus dijemur di bawah sinar matahari, lalu disangrai dengan api panas sebelum bisa diolah. Bangsa Aztec dulu mencampurkannya dengan cabai dan bahkan Pernah lihat bebek dipompa sampai mengembang bulat? Bukan, ini bukan trik nakal buat nambah berat. Ini adalah proses pembuatan bebek panggang super renyah. Bebek itu sengaja diisi udara supaya kulitnya terpisah dari daging. Tujuannya agar kulit jadi nggak gampang sobek, bumbu dan panas bisa meresap lebih merata, dan bentuk bebek terlihat lebih rapi dan menggugah selera. Tapi prosesnya belum selesai. Bebek yang sudah dipompa nggak boleh langsung dipanggang. Harus dicelup dulu ke air panas supaya kulitnya mengencang, halus, dan tetap lembab saat dipanggang. Setelah itu, bebek dikeringkan lalu disapu lapisan maltosa atau madu. Barulah dia masuk oven. Hasil akhirnya, kulit renyah yang pecah saat digigit. Kata adik aku si Nunu udang mantisnya itu bagusnya kita tambahkan jeruk nipis biar nggak terlalu amis guys. Nah ini bumbunya udah selesai dan udang mantisnya juga udah matang, langsung aja kita simpan di air ini guys biar itu nggak panas ya. Lihat besar banget kan, dan dagingnya tuh banyak banget guys. Ini udang mantis juga besar banget. Nah ini giliran punya si Nunu, waktunya kita ceburkan lagi di air karena panas ya guys. Dan setelah itu langsung aja kita bagi bumbunya guys. Ini aku sama Nunu makan udang mantis di rumah laut. Dan aku makannya sambil menikmati pemandangan. Tiba-tiba ada orang lewat guys. Tuh sepertinya dia mau pergi menangkap ikan menggunakan jaring guys. Dan waktunya kita coba udang mantisnya. Jujur rasanya itu antara perpaduan kepiting dan juga udang. Apalagi ditambah
pamer lobster raksasa. Ini lobster raksasa. Oh, astaga, stop, tenang dong. Maaf, aku di Thailand sini mereka menyebutnya lobster bunga, tapi namanya beda-beda di setiap tempat. Dan bagian paling keren dari lobster ini adalah dia ini lagi hamil. Lobster bisa punya tenang. Lobster bisa punya jutaan anak tergantung ukurannya. Yang ini mungkin punya hampir 10 juta telur di bawah ekornya. Telur-telur ini membuat lobsternya jadi jauh lebih agresif, tapi sejauh ini dia cukup tenang. Aku cukup beruntung. Kelihatan kalau ini jenis lobster duri dari duri-duri kecil di seluruh tubuhnya. Yang paling aku khawatirkan adalah gimana masukin ini ke panciku. Ini besar sekali. Lihat, akan kutunjukkan panciku. Ini panci terbesarku dan ini lobsternya. Kita akan coba cari solusinya sekarang. Kalau aku coba masukkan dia ke panci, tenang bro, tenang. Jelas sekali, ini sama sekali tidak muat. Tapi kita harus menemukan solusi untuk mengatasinya. Ekor lobster ini besar sekali. Bisa benar-benar untuk makan sekeluarga. Beratnya ini sekitar 10 pon. Tenang, jangan panik. Ini perbandingan lobster dengan temanku. Tingginya 6 kaki 4 inci. Lobster ini raksasa. Pamer lobster raksasa. Ini lobster raksasa. Game buatan penjahat di Roblox. Oke jadi selamat tahun baru ya. BTW untuk menutup tahun 2025 ini, gue mau kasih tahu game yang katanya adalah buatan seorang kriminal. Stalker. BTW siapa di sini yang suka sama liburan? Kalau suka coba like videonya sama komen. Liburan kali ini kalian kemana aja nih? Kalau gue sih gitu aja. Nah jadi nama gamenya adalah Sarah House Tycoon. Pas gue cek di Roblox ini masih ada cuy, jadi kalian coba ya. Nah jadi di game itu tuh seperti Tycoon pada umumnya mengumpulkan duit dan upgrade gitu. Tapi bedanya kali ini membangun rumah seorang yang bernama Sarah. Dari dalam rumah, basement dan segala macamnya. Kayaknya ini dari rumah orang beneran deh yang lagi liburan gitu kayak di stalking gitu. Bahkan yang paling susahnya lagi disuruh buat tempat sampah yang dikunci gitu. Gila banget sih. Nah, banyak yang bilang game ini adalah buatan stalker seorang bernama Sarah. Dia terobsesi oleh Sarah itu sendiri hingga membuat gamenya untuk dedikasi kepadanya. Gila sih. Apa ya? Asal kotor ayam dari Dayu? Masukin ayam ke chopper, juga bawang putih, saus tiram, minyak wijen, kuning telur, dan penyedap. Lu nggak kurang banyak nih. Namanya gue udah biasa masak orang yang keras. Masak sambil berpikir balik ya, mau sambil nungguin ya, tetap enak. Tapi ini deh dikit lagi. Choppernya sampai aus ya. Ini baru. Masak bola ayam keju tetapi yang jumbo. Gue baru tahu cuy, tanduk sapi mungkin bisa masuk piring loh. Tanduk sapi muda bro, bagian dalamnya yang masih padat dan lembut. Itu disebut velvet antler. Di Cina, mereka ngeluarin isi tanduk itu. Terus direbus lama sampai empuk, dibumbuin enak-enak, dan disajikan kayak hidangan mewah. Rasanya gurih, kenyal, dan katanya penuh kolagen yang bagus buat kulit. Beda banget sama tanduk sapi tua yang isinya keras dan kopong, jadi nggak mungkin dimakan. Gue baru tahu cuy, tanduk sapi mungkin bisa Dimsum keju. Terus, it's Friday. Mahal. Jadi buat yang bilang dimsum keju cok, it's Friday mahal, ini bukan sama. Biasanya aku makan satu biji ini aja bisa buat 10 kali makan guys. Apa? Kalian nggak percaya? Nih gue tunjukin nih guys, bisa 10 kali makan. Tapi karena gue lagi jatuh lapar, buat 5 kali makan aja ya. Makan pertama, putih. Ini untuk yang pertama kita pakai kejunya aja guys, karena kejunya super melimpah. Tuh, pakai kejunya aja untuk makan pertama. Ini semua tuh tergantung perspektif kalian mau menghemat makan semua. Nasi sama kejunya beda banget. Ini adalah alaskan king crab termahal di dunia yang harganya mencapai 5 juta rupiah dan restoran ini pernah dibilang arah-arah sama Outlook. Mas, apa menu ketujuh aneh yang di restoran ini? Daripada tetap lihat aneh-aneh, mending ikuti rekomendasi dari kita kan? Emangnya masih mau dari awal? Kita punya alaskan king crab seperti termahal di dunia. Ini termahal dunia, benerin mas, boleh? Kalau gitu langsung aja cobain satu mas. Baik, siap kan? Awal masuk ke restonya aku langsung diantar ke private room terbaiknya. Kayaknya staffnya udah pada tahu deh kita bakal spending gila-gilaan di sini. Langsung jadi aku pesen alaskan king crab. Wah tiba-tiba chefnya datang dan aku langsung dimasakin. Ini dia alaskan king crab seberat 1,7 kg yang harganya lebih dari 5 juta. Berat banget
tes Krio beli. Maka aku udah lama banget membuat ini. Akhirnya hari ini kesampaian. Kalian lihat guys, ini babi kecil panggangin 1 ekor guys. Ini harganya 1 ekor ini 2,2 juta. Let's try. Ngecek. Gocap dulu ya. Aku mana ya? Oh my god. Ini mana tutupnya? Hilang. Tapi sih buka lu. Iya guys. Kalau Ini gini. tes Krio. Ini tes Krio. Look at this. Mana kabelnya? Nasi. Terus. Aneh. Stop. Bos juga buka. Buka. This is fire, man. Nggak kepala. Yes. But you're so good. Udah Ini gocakan gua. bener impian gue dari dulu guys. Tes Krio. Bete nih tes Krio nih tes Krio. Gocap dia jigo-jigo. Aku adanya 90. Aku adanya 90. Kurang 10, kurang 10. Apa sudah?